kabarnya teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan apapun ya. Bagi kalian yang dalam keadaan sehat, mari kita ucap syukur. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, untuk pembelajaran kali ini, apakah kalian sudah semangat? Apakah kalian sudah siap? Oh, sudah siap. Good job. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang asam dan basa. Nah, kita akan melakukan eksperimen menggunakan bahan-bahan alam dan larutan asam dan basa. Kita akan melihat perubahan warna yang terjadi pada bahan alam ketika dicelupkan pada larutan asam dan basa. Nah, yang pertama kita perlu mengenal terlebih dahulu apa itu larutan asam dan apa itu larutan basa ya teman-teman. Bunda akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat. Jadi, larutan asam adalah larutan yang bersifat korosif. Dia bisa merusak benda-benda dan membuat logam berkarat teman-teman. Si asam memiliki sifat berasa asam. Nah, larutan asam bisa ditemukan pada cuka, buah jeruk, kemudian juga pada asam lambung yang ada di perut kita guna membunuh bakteri teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada larutan basa. Larutan basa adalah larutan yang bersifat kauistik. Kauistik adalah larutan yang dapat mengiritasi kulit teman-teman. Jadi, basa itu dapat mengiritasi kulit. Nah, sifat-sifat basa sendiri adalah terasa pahit dan licin ketika dipegang. Tapi teman-teman tidak boleh merasakan basa ya. Cukup mengetahui saja rasanya pahit, tapi jangan pernah sekali-sekali untuk mencoba menjilat basa. Nah, larutan basa sendiri terdapat pada sampo, sabun mandi yang digunakan teman-teman, maupun deterjen. Nah, sekarang teman-teman sudah paham belum tentang larutan asam dan basa? Jika kita sudah paham dan teman-teman sudah paham, maka Bunda akan melanjutkan dengan eksperimen. Mari kita lakukan eksperimen. Nah, untuk itu langsung saja kita lakukan eksperimennya. Are you ready teman-teman? Ready! Hore! Mari kita lakukan eksperimennya. Untuk yang pertama, Bunda akan mengenalkan alat-alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, yang pertama Bunda akan mengenalkan bahan alam yang akan kita gunakan. Bahan alam yang pertama adalah bunga sepatu. Bunga sepatu berwarna merah teman-teman. Teman-teman dapat mudah mencarinya di halaman rumah ataupun di halaman sekolah. Selanjutnya ada bunga terompet. Bunga terompet berwarna ungu ya teman-teman. Nah, ini bunga juga dapat kalian temukan di halaman sekolah ataupun sekitar lingkungan rumah kalian, karena bunga ini termasuk bunga liar teman-teman. Selanjutnya adalah bahan alam kunyit. Siapa yang tidak mengenal kunyit? Kalian pasti sudah mengenal kunyit dan segala manfaatnya sebagai tanaman obat kan? Nah, kali ini Bunda juga akan menggunakan bahan alam kunyit sebagai bahan eksperimen. Selanjutnya ada gelas plastik dengan tulisan asam dan basa. Selanjutnya ada larutan asam. Bunda kali ini menggunakan cuka ya teman-teman. Selanjutnya ada basa. Larutan basa menggunakan deterjen. Nah, pada eksperimen kali ini Bunda menggunakan bahan alam dan larutan asam dan basa yang dapat dengan mudah kalian temukan di kehidupan sehari-hari teman-teman. Jadi, mari kita mencoba. Oh iya, jangan lupa alat terpenting yang harus kita siapkan adalah pinset dan sarung tangan. Gunanya adalah untuk melindungi tangan kita dari larutan asam dan basa. Mengingat sifat dari larutan asam yang korosif dan basa yang kaustik akan membuat iritasi pada kulit kita. Jadi kita harus menggunakan sarung tangan dan juga pinset ya teman-teman. Mari
mari kita lakukan percobaan. Nah, untuk selanjutnya ikuti langkah-langkah Bunda dalam melakukan eksperimen ini ya teman-teman. Yang pertama, kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu. Mari kita gunakan. Setelah menggunakan sarung tangan, kita akan menuangkan larutan asam dan basa ke dalam gelas plastik ya teman-teman. Untuk larutan basa, kita menggunakan deterjen. Masukkan deterjen. Deterjen secukupnya ya teman-teman. Kemudian beri air. Larutan asam yang akan kita gunakan adalah cuka. Mari kita masukkan larutan cuka ke dalam gelas plastik. Nah, larutan asam dan basa sudah jadi teman-teman. Nah, teman-teman, kalian bisa melakukan percobaan dengan bahan alam ini secara hati-hati di rumah, diawasi oleh Bapak Ibu, dan juga menggunakan pinset untuk memasukkan setiap bahan alam ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita akan coba memasukkan bunga sepatu. Coba celupkan ke dalam larutan asam dan basa adalah bunga sepatu ya teman-teman. Mari kita coba. Mari kita lihat perubahan warna yang akan ditimbulkan pada bunga sepatu. Nah, untuk bunga sepatu ini kita akan masukkan ke dalam asam. Kita celupkan menggunakan pinset. Selanjutnya, kita juga akan memasukkan bunga sepatu ke dalam larutan basa. Kita masukkan ke dalam larutan basa. Kita tunggu selama beberapa menit ya teman-teman. Setelah itu kita akan mengamati apakah perubahan warna yang terjadi pada bunga sepatu yang dicelupkan pada asam dan basa. Nah, setelah kita celupkan bunga sepatu ke dalam larutan asam dan larutan basa, mari kita lihat perubahan warnanya teman-teman. Yang dicelupkan pada larutan asam, warnanya berubah menjadi lebih pucat teman-teman, jadi merah pucat. Mari kita taruh di kertas putih. Dan ini bunga sepatu yang telah dicelupkan pada larutan basah berubah menjadi apa teman-teman? Iya benar, berubah menjadi warna merah keunguan. Adalah bunga sepatu yang belum kita celupkan apapun. Selanjutnya kita akan menyelupkan kunyit. Mari kita celupkan kunyit ke dalam asam. Selanjutnya celupkan kunyit ke dalam larutan basah. Kita tunggu selama beberapa menit ya teman-teman untuk melihat perubahan warnanya. Nah,
dicelupkan pada larutan asam dan basa. Mari kita lihat perubahan warnanya teman-teman. Ini adalah kunyit yang dicelupkan pada larutan asam. Coba teman-teman amati apakah perubahan warnanya? Iya, good job, benar sekali. Kunyit yang dilarutkan pada larutan asam berubah menjadi lebih berwarna kuning pucat teman-teman. Selanjutnya ini adalah kunyit yang dilarutkan pada larutan basa. Lihat teman-teman, apakah perubahan warnanya? Iya, good job, benar. Berubah menjadi lebih merah. Nah, untuk eksperimen selanjutnya kita akan menggunakan bahan alam bunga terompet. Mari kita celupkan teman-teman. Ini bunga terompet akan kita celupkan ke larutan asam. Dan ini bunga terompet akan kita celupkan pada larutan basa. Kita tunggu selama beberapa waktu ya teman-teman. Nah, setelah beberapa saat bunga terompet kita celupkan pada larutan asam dan basa, mari kita angkat dan lihat perubahan warnanya ya teman-teman. Untuk bunga terompet yang dicelupkan pada larutan asam, dia berubah menjadi warna ungu tua ya teman-teman, menjadi ungu lebih gelap. Wow. Sementara pada bunga terompet yang dicelupkan pada larutan basa, dia berubah menjadi warna hijau teman-teman. Setelah kita melakukan beberapa percobaan ini tadi, mari kalian mendekat dan kita melihat hasil dari eksperimen yang telah kita lakukan pada 3 bahan alam setelah dicelupkan pada larutan asam dan basa. Untuk mempermudah teman-teman mengingat perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan alam, mari kita lakukan lagu dan tepuk. Teman-teman tahu kan lagu sedang apa? Nah, kita gunakan lagu sedang apa untuk menjadi mempermudah kita dalam mempelajari eksperimen kali ini. Nah, liriknya seperti ini. Bunda contohkan terlebih dahulu ya. Ini kunyit, ini basa, ini kunyit dan basa. Mari coba kita celupkan. Jadi apa warnanya? Jadi apa teman-teman tadi warnanya? Benar, jadi merah, jadi merah, jadi merah sekarang. Si kunyit jadi merah sekarang. Ya, good job. Selanjutnya, kunyit pada asam. Ini kunyit, ini asam, ini kunyit dan asam. Mari coba kita celupkan. Jadi apa warnanya? Jadi apa teman-teman? Jadi kuning alias oranye pucat. Jadi kuning, jadi kuning, jadi kuning sekarang. Si kunyit jadi kuning sekarang. Nah, teman-teman dapat menggunakan lagu sedang apa guna memudahkan kalian memahami perubahan warna yang terjadi pada bahan-bahan alam. Cukup sekian dulu dari Bunda, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman dan jangan pantang menyerah dalam melakukan pembelajaran.